Bab 16. Pernyataan dan observasi dan kesimpulan. Banyak orang akan mencemooh pada gagasan bahwa ada sains untuk menjadi kaya, dengan mempertahankan pendapat bahwa persediaan kekayaan itu terbatas. Mereka bersikeras bahwa intuisi sosial dan pemerintah harus diubah agar sejumlah penduduk bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi ini tak benar. Benar bahwa pemerintah yang ada memang membuat kebanyakan orang tetap dalam keadaan miskin, tapi ini hanya karena kebanyakan orang tidak berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jika orang mulai bergerak ke depan seperti yang disarankan buku ini, tidak sistem pemerintah maupun sistem industri pun yang bisa menahan mereka. Semua sistem harus diubah untuk mengakomodasi gerakan massa tersebut. Jika orang-orang punya pikiran maju, punya keyakinan bahwa mereka bisa menjadi kaya dan bergerak maju dengan tujuan teguh untuk menjadi kaya, tak ada satupun yang bisa menahan mereka supaya tetap miskin. Orang-orang bisa melakukan tindakan tertentu kapanpun di bawah pemerintahan siapapun dan bisa menjadi kaya. Dan jika yang melakukan demikian itu berjumlah sangat banyak hingga menjadi gerakan massal dan berada di bawah satu pemerintahan manapun, masa ini akan menyebabkan sistem sosial berubah dan termodifikasi sehingga akan terbuka kesempatan buat orang lain. Makin banyak orang menjadi kaya melalui level kompetitif, akan makin buruk bagi yang lain. Sebaliknya, makin banyak orang yang menjadi kaya melalui level kreatif, makin baik orang-orang lainnya. Keselamatan ekonomi massa hanya bisa dicapai dengan gerakan sejumlah orang yang mempraktekkannya. Metode ilmiah yang ada di buku ini dan menjadi kaya. Orang-orang ini akan menunjukkan pada orang lain caranya dan menginspirasi mereka dengan sebuah keinginan untuk kehidupan nyata, dengan keyakinan bahwa hal tersebut bisa dicapai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkannya. Untuk saat ini, bagaimanapun cukup untuk diketahui bahwa baik tindak dari satu ini, baik pemerintahan di mana Anda hidup dan sistem kapitalistik atau sistem kompetitif dari industri bisa menahan Anda untuk menjadi kaya. Saat Anda memasuki level pikiran kreatif, Anda akan naik di atas sistem, di atas dan menjadi seorang warga negara kerajaan lain. Tapi ingat bahwa pikiran Anda harus dipertahankan agar tetap di level kreatif. Jangan sekali-sekali sedikit pun membayangkan persediaan kekayaan itu terbatas atau bertindak pada level moral kompetitif. Kapanpun Anda jatuh ke cara berpikir lama, perbaikilah saat itu juga. Karena saat Anda berada di level kompetitif, Anda telah kehilangan kerja sama dengan alam pikiran substansi asal. Jangan habiskan waktu untuk merencanakan bagaimana Anda akan bertindak dan menjumpai masa-masa genting di masa depan. Kecuali ketika masa-masa genting itu mempengaruhi tindakan Anda pada hari ini. Anda hanya berkewajiban pada melakukan pekerjaan hari ini dengan sikap sukses dan bukan dengan potensi kesulitan yang mungkin timbul esok hari. Anda bisa menghadapinya saat masa-masa itu benar-benar tiba. Jangan libatkan Anda dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Anda akan mencerahkan masalah-masalah yang akan menghalangi bisnis Anda. Kecuali Anda benar-benar melihat di depan Anda bahwa tindakan Anda harus diubah hari ini untuk menghindarinya. Tak masalah bagaimanapun sulitnya sesuatu masalah kelihatan
nan jauh di sana. Anda akan tahu bahwa jika Anda tetap melakukan sesuatu dengan cara tertentu, masalah itu akan hilang dengan sendirinya saat Anda mendekatinya. Tak ada kemungkinan kombinasi peluang-peluang sulit yang bisa mengalahkan seorang laki-laki atau perempuan yang bertindak mencari kekayaan melalui cara sangat ilmiah. Tak seorang pun yang mematuhi hukum ini gagal menjadi kaya. Sepasti 2 kali 2 sama dengan 4. Jangan takut akan kemungkinan kombinasi peluang sulit, musibah, dan panik. Anda cukup untuk memecahkan hal-hal tersebut saat hal itu berada di depan Anda. Pada saatnya Anda akan menemukan bahwa setiap kesulitan membawa solusinya sendiri. Jaga bicara Anda, jangan pernah membicarakan diri sendiri. Urusan-urusan Anda dengan arti yang merendahkan atau memperlihatkan sisi kegagalan dan kelemahannya. Jangan bicara mengenai kemungkinan gagal atau bicara di mana Anda menyiratkan kegagalan sebagai sesuatu kemungkinan. Jangan bicara masa-masa sulit atau kondisi bisnis dalam keadaan tak pasti. Masa sulit dalam bisnis atau bisnis yang tak pasti mungkin dialami orang-orang yang berada di level kompetitif. Tapi tak pernah bagi Anda. Anda bisa menciptakan apa yang Anda mau dan Anda telah menaklukkan ketakutan. Saat yang lain berada di masa sulit dan berada di situasi bisnis yang buruk, Anda justru akan menemukan peluang besar. Latih diri Anda untuk berpikir dan melihat dunia sebagai bagian yang berkembang ke arah yang lebih baik. Bertumbuh dan anggaplah bagian dunia yang mencerminkan hal-hal buruk sebagai hal yang tidak pernah berkembang atau malah berkurang. Selalulah berbicara dengan menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan perkembangan, kemajuan, dan peningkatan. Melakukan sebaliknya berarti mengkhianati keyakinan Anda, dan mengkhianati keyakinan berarti kehilangan keyakinan. Jangan izinkan diri Anda merasa kecewa. Anda mungkin berharap mendapatkan sesuatu dalam satu waktu tertentu, tapi Anda gagal mendapatkannya. Saat itu, Anda menganggap sebagai sesuatu kegagalan. Tapi jika Anda mempertahankan keyakinan Anda akan tahu bahwa kegagalan adalah tampak luarnya saja. Tetaplah lakukan sesuatu dengan cara tertentu. Jika Anda tidak mendapatkan sesuatu, Anda akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik, yang Anda akan melihat bahwa kegagalan yang nampak adalah benar-benar sebuah sukses besar. Seorang siswa sains di buku ini telah mengatur alam pikirannya sedemikian rupa untuk membuat sebuah kombinasi bisnis yang baginya nampak prospektif. Ia bekerja beberapa minggu untuk mempersiapkannya. Saat waktunya tiba, segalanya gagal dengan suatu cara yang sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat telah bertindak secara diam-diam melawan dia. Tapi dia tak kecewa. Sebaliknya, dia bersyukur pada Tuhan bahwa keinginannya telah ditolak dan tetap teguh bertindak dengan cara tertentu dengan pikiran bersyukur. Dalam beberapa minggu kemudian, sebuah peluang emas yang jauh lebih baik mendatanginya, sehingga dia merasa tak perlu membuat kesalahan besar pada bisnis pertamanya, dan dia melihat bahwa satu alam pikiran yang lebih tahu dari dirinya telah menjaganya dari kerugian yang lebih besar, dengan mengalihkan pada kerugian yang jauh lebih kecil. Inilah cara setiap kegagalan yang nampak bekerja buat Anda jika Anda menjaga keyakinan Anda.
mempertahankan tujuan Anda, bersyukur dan melakukan setiap hari semua yang bisa Anda lakukan hari itu. Melakukan setiap tugas dengan sikap sukses. Saat Anda membuat kesalahan itu karena permintaan Anda masih kurang, bertahanlah dan suatu yang lebih besar kemudian, sesuatu yang sedang Anda cari akan datang pada Anda. Anda tidak akan gagal karena Anda kurang bakat penting untuk melakukan apa yang Anda ingin Anda lakukan. Jika Anda bertindak seperti yang telah saya arahkan, Anda akan mengembangkan semua bakat yang penting untuk mengerjakan pekerjaan Anda. Bukan bahasan buku ini mengenai sains untuk menggali bakat, tapi sains ini seperti dan sesimpel proses untuk menjadi kaya. Bagaimanapun jangan goyah karena takut pada perasaan saat Anda merantau ke suatu tempat Anda akan gagal atau kekurangan keterampilan untuk bertahan. Bertahanlah dan saat Anda di substansi tak berbentuk pada tempat itu. Inspirasi untuk mendapatkan keahlian akan datang dari sumber keterampilan yang sama yang memungkinkan Lincoln yang tak berpengalaman dapat melakukan pekerjaan pemerintahan terbesar yang pernah diselesaikan oleh satu orang. Juga terbuka buat Anda. Anda mungkin bisa menarik semua kebijaksanaan yang ada pada semua alam pikiran untuk digunakan mencerahkan masalah-masalah tanggung jawab yang ada pada pundak Anda. Bertahanlah dan bertindak dengan penuh keyakinan. Pelajari buku ini, jadikan buku ini sebagai teman hingga Anda bisa menguasai semua gagasan yang berada di dalamnya saat Anda sedang berusaha mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Untuk sementara, jauhilah tempat yang mengajarkan teori yang berlawanan dengan buku ini. Jangan bawa literatur pesimistik atau berlawanan dengan ini, atau berargumen mengenai masalah ini. Luangkan semua waktu luang Anda untuk mengkontemplasikan visi gambar mental Anda, menyuburkan rasa syukur, dan membaca buku ini. Buku ini berisi apa-apa yang Anda butuhkan untuk mengetahui ilmu pasti atau sains untuk menjadi kaya dan menempatkan semua yang mendasar di ringkasan bab berikut.